Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita melanjutkan bahasan kajian kita dalam pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan bahasan kita masih tentang haji dan umrah. Pertama yang sudah kita bahas tentang makna arti haji dan umrah menurut bahasa dan istilah. Kemudian juga telah kita bahas fadlul haji wal umrah, keutamaan fadilah haji dan umrah. Kemudian hukmuhuma, hukum haji dan umrah, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ini terakhir yang kita bahas. Betul ya? Baik. Kita lanjutkan bahasan berikutnya, yaitu hajjus sabiyyi wal abdi, hajinya anak kecil dan hamba sahaya. Sebelumnya sudah kita sebutkan haji bersama itu umroh, itu hukumnya wajib ya, wajib bagi setiap muslim baligh, terus berakal, merdeka dan mampu, sekali seumur hidup. Nah, begitu. Dalil-dalilnya sudah kita baca dan jelaskan, baik Al-Quran maupun Sunnah. Nah, sekarang ini sobi dan abd, hajinya anak kecil. Anak kecil di sini berarti belum baligh. Wal abdi, yaitu budak. Berarti dua ini di luar dari yang diwajibkan. Berarti sobi, anak-anak, anak kecil dan hamba sahaya ini tidak wajib haji. Tapi di sini ada masalah. Masalahnya adalah, kata penulis, la yajibul hajju ala sabiyyi wal majnun. Haji tidak wajib
atas anak kecil dan orang gila. Nggak wajib. Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath. Pena diangkat dari 3 golongan manusia. Berarti diangkat di sini nggak dicatat gitu. Nggak dicatat dia berdosa gitu ya. Dia melakukan dosa yang nggak dicatat. Diangkat penanya ya, berarti tidak dicatat. Siapa yang pertama? Anil majnuni hatta yafiqa. Gila sampai dia sadar. Apa sadar itu, Pak? Ya enggak gila lagi. Enggak gila lagi. Jadi pena diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang gila sampai dia sadar. Berarti selama dia itu gila, berarti gila itu kan enggak berakal ya, berarti tidak dicatat. Kemudian wa'anin naimi hatta yastaiqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya selama tidur kita kadang-kadang ngomong ini ngomong itu, Pak ya, ngelakuin ini ngelakuin itu kan, omongan dan kelakuan tadi itu nggak benar misalnya, maka itu tidak dicatat. Kemudian wa'anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia baligh ya, anak kecil sampai dia baligh. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa anak kecil itu tidak wajib haji. Kemudian wa yajibu 'alal 'abdi wa la yajibu 'alal 'abdi, dan juga tidak wajib bagi hamba sahaya, budak. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu ghairu mustati', karena dia tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Linsyighalihi bi khidmati sayyidihi, karena dia sibuk dengan ngurusin majikannya. Bukan majikannya sih, tuannya. Karena dia sibuk ya, 24 jam kan begitu ngurusin tuannya. Berarti kalau nih budak keluar untuk melaksanakan ibadah haji, terus sing ngurusi tuannya sapa? Nah kan begitu. Nah, nggak ada yang ngurusi tuannya, maka dia tidak wajib haji. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa idza hajja sabiyyu awil abdu sahha hajjuhuma. Apabila keduanya ini melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah. Dia nggak wajib, tapi kalaupun dia melaksanakan itu sah. Sah di sini maksudnya adalah diterima dan mendapatkan pahala dan ganjarannya. Anak kecil haji diterima, sah dan mendapatkan pahala ganjaran. Budak pun demikian, kalau dia tetap berhaji, sah, diterima dan dapat ganjaran dan pahala. Begitu. Wala yujzi'uhuma 'anil faridati idza balagha as-sabiyyu aw u'tiqal 'abdu. Tapi itu tidak menggugurkan kewajibannya. Tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya apabila anak kecil ini nanti sudah baligh, maka kewajiban ada di pundaknya. Dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Meskipun dia haji iya. Sebelumnya dia sudah berhaji. Ya. Maka hajinya ini, haji yang pertama diterima, meskipun diterima, maka kalau dia sudah baligh, maka wajib baginya untuk ibadah haji. Begitu juga au u'tiqal abdu, atau nih budak hamba sahaya, kalau dia dibebaskan oleh tuannya, maka dia harus melaksanakan ibadah haji juga. Ya, seperti itu. Sampai di sini paham insyaallah ya? Kita insyaallah paham lah. Paham.
Kita lanjutkan. Dalilnya adalah Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annam ra'atan rafa'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan. Ada seorang wanita yang membawa anak kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita ini berkata, alihada hajjun, apakah anak ini kalau melaksanakan ibadah haji sah, dapat pahala? Maka beliau menjawab, na'am, iya, dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan ganjaran, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaki ajrun, kamu juga mendapatkan pahala. Berarti anak ini digendong, mungkin ya, digendong sama ibunya nih. Ibunya haji, kemudian bersama anak kecil, anaknya kecil. Maka dua-duanya dapat pahala. Ya, ibunya dapat, anaknya juga dapat. Berarti ibunya sudah gugur kewajibannya, tapi yang anak ini belum gugur kewajibannya kalau dia sudah baligh. Nah, seperti itu. Ini hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Wa anhu, dan dari beliau juga, dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Anak mana saja, anak kecil mana saja yang sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian balik, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji lagi. Wa ayyuma abdin, dan hamba sahaya mana saja yang sudah melaksanakan ibadah haji, ketika dia masih menjadi hamba budak, summa utiqa, kemudian dia dibebaskan oleh majikannya, tuannya, fa'alaihi, maka wajib baginya hajjatun, haji ukhra yang lainnya. Nah, ini dua dalil tegas jelas bahwasanya hajinya dua orang ini, anak kecil dan hamba sahaya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah baligh atau sudah dimerdekakan, maka dia harus melaksanakan ibadah haji lagi. Karena itu wajib hukumnya bagi keduanya. Tapi insya Allah masalah ini tidak ada masalah. Paham semuanya ya? Tayyib. Masalah berikutnya adalah mahiyal istita'ah. Apa yang dimaksud dengan kemampuan di sini? Pengertian istita'ah. Istita'ah itu kemampuan, yang mana di antara syarat wajib haji adalah mampu. Syarat haji di antaranya adalah mampu. Baik, apa yang dimaksud dengan mampu? Kalau sebelumnya kan muslim, berakal, terus udah baligh, merdeka, mampu. Nah, ini mampu nih. Yang dimaksud mampu di sini apa nih? Yang empat ini kan kita sudah masuk di dalamnya kan? Muslim, oke. Terus baligh, ya sudah. Udah baligh ya? Udah balik ya, udah balik. Terus berakal ya, oke, nggak gila gitu kan. Kemudian merdeka jelas, apalagi sekarang merdeka. Kita merdeka, artinya merdeka di sini bukan budak begitu maksudnya ya. Kita sudah terpenuhi nih 4 syarat nih, tinggal satu ini, yaitu istita'ah, kemampuan. Baik, apa yang dimaksud dengan mampu di sini? Kata penulis,
Al-istita'atu tatahaqqaqu bisihhati wa milki ma yakfihi lidhahabihi wa iyabihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzamuhu nafaqatuhu wa bi amnit tariqi. Berarti di sini ada 3 nih. Ada 3. Artinya kemampuan di sini adalah yang bisa terwujud dengan didukung oleh kesehatan fisik. Nah, berarti pertama mampu di sini fisik sehat walafiat. Berarti lawannya apa? Sakit. Berarti kalau sakit tidak mampu. Tidak mampu. Ya. Kemudian dan perbekalan yang cukup. Kedua, bekalnya cukup. Bekalnya cukup. Bekal untuk apa ini? Berangkat dan balik. Berangkatnya tentu di sono juga. Di sono nggak mangan apa? Ya mangan kan, beli sono beli sini kan. Maka itu masuk di sini. Berangkatnya bekal berangkat, bekal selama di sana, dan bekal balik pulang. Tuh 3. Perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, dan sudah terpenuhinya kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk orang-orang yang di rumah. Udah ada bekalnya di situ. Misalnya selama 40 hari kan, ya udah ditinggal itu uang bagi keluarga di rumah tuh 40 hari. Nah ini namanya bekal gitu kan. Bekal untuk yang di rumah, kemudian bekal berangkat, bekal selama di sana, dan bekal balik pulang. Belanja termasuk ya? Belanja termasuk ya? Ya belanja nggak masuk di sini kan, ya. Tapi itu kan ya sekunder ya, sekunder. Baik, ini kemudian yang ketiga nih, yang ketiga adalah wabi amnit thoriq, jalannya itu aman, perjalanannya aman. Nah, di sini keamanan selama dalam perjalanan. Kita aman ya? Aman. Kecuali di negara-negara tertentu yang sedang perang misalnya, itu berarti nggak aman. Berarti mereka nggak wajib. Nah dari 3 ini yang kita nggak mampu mana ini? Bekal ya? Alah bekal tinggal ngomong aja loh. Ngomong sama siapa ya? Baik, badan sehat, alhamdulillah sehat kita. Jalannya alhamdulillah aman. Berarti tinggal 1 nih. Bekal yang mungkin belum mampu kita. Berarti semuanya kita terpenuhi ya. Tinggal 1 tok nih. Bekal doang nih. Badan sudah, jalan ya sudah aman. Nah inilah yang dimaksud dengan mampu. Ya, yang dimaksud dengan kemampuan. Berarti sehat, bekal, aman di jalan. 3 nih mampu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ammashtiratus sihha. Nah, sekarang penulis membawakan beberapa dalil tentang kemampuan tadi itu. Kata beliau, syarat kemampuan dalam kesehatan di sini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annamra'atan min Khas'ama qalat, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullahi fil haji syaikhan kabiran la yastati'u an yastawiya 'ala ar-rahilah
fa ahujju anhu qala hujji anhu. Hadis yang sering kita dengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang wanita dari daerah Khutham, ya, betul ya, Khutham, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayahku mendapatkan kewajiban dari Allah menunaikan ibadah haji." Berarti dia terpenuhi syarat-syaratnya tadi itu. Termasuk bekalnya, iya, termasuk bekal di sini. Bapaknya ini sudah punya bekal, kemudian aman, kemudian muslim, berakal dan seterusnya. Tapi sayang nih, pada waktu itu dia sudah tua renta. Berarti bapakku ini udah tua banget. Berarti kalau tua ini gimana maksudnya? Kalau tua ini berarti kan nggak sehat. Nggak sehat. Tidak mampu perjalanan jauh. Tidak mampu dia. Makanya wanita ini mengatakan sudah tidak mampu lagi duduk lama di atas untanya. Berarti ini nggak sehat. Sakit nih. Sakitnya sakit tua. Nggak kuat, ya, nggak kuat duduk lama di atas untanya. Karenanya, bolehkah aku menunaikan ibadah haji untuknya? Maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, iya, berhajilah untuknya. Berarti apa namanya ini? Badal, dibadalin begitu, dibadalin. Makanya orang tua misalnya ya, atau sakit nih, dia sakit atau tua banget yang tidak mampu untuk perjalanan menuju sana, sedangkan dia punya harta, ya, maka sebenarnya dia itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji itu, tapi dengan cara apa? Dibadalkan, ya, dibadalkan. Tentu dengan hartanya dia, bukan harta orang lain, ya, harta orang tua itu yang dia tidak mampu sendiri berangkat ke sono, maka dibadalkan dalam kondisi seperti ini. Wallahu a'lam. Akhi fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian adapun tentang perbekalan nih yang cukup dan kebutuhan dirinya serta orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya sudah dipenuhi adalah mengacu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayyudayya man yaqut. Cukup seseorang itu dianggap melakukan dosa. Kenapa? Karena menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, kafa bil mar'i, cukup dikatakan seseorang itu telah melakukan dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Maka berarti sebelum dia berangkat melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang menjadi tanggungannya itu dicukupi semua gitu. Dicukupi sampai dia kembali ke rumah. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa kecukupan harta itu menjadi syarat, ya, ibadah haji. Kemudian syarat apa nih? Aman, ya, aman, perjalanan aman. Fali anna ijabal haji ma'a adami dzalika dararun wa huwa manfiyun syar'an, ya. Adapun disyaratkan adanya keamanan selama dalam perjalanan menuju tanah suci, karena kewajiban menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah tanpa didukung dengan keamanan, maka ini berbahaya. Ya, berbahaya, dan ini ditentang oleh syariat. Ya, bahaya. Dan alhamdulillah, ya, di zaman kita sekarang ini semuanya hampir aman lah, ya, aman perjalanan. Kendaraannya pun demikian, ya, enak, nyaman dan aman. Kecuali di negeri-negeri tertentu
yang Allah takdirkan di situ tidak aman, yaitu perang misalnya, maka mereka tidak wajib. Tapi inilah yang dimaksud dengan mampu sebagai syarat ibadah haji, yaitu badan sehat, kemudian perbekalan yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarganya yang ditinggal, kemudian aman dalam perjalanan. Khalas, faham? Paham insyaallah. Paham. Pembahasan berikutnya adalah hajjul mar'ah. Hajinya seorang wanita. Hajinya seorang wanita. Tentu di sini bahasan tidak terlalu panjang ya. Ini singkat-singkat saja, dan penulis juga tidak membawakan perbedaan di kalangan para ulama ya. Tapi beliau membawakan poin-poinnya dan itu langsung didatangkan dalilnya. Maka ini akan lebih menenteramkan hati kita. Taib, hajinya seorang wanita. Kata penulis hafizahullah, idza tawaffarat syurutul istita'atil madhkura fil mar'ati wajaba 'alaihal hajju karrajuli tamaman. Apabila seorang wanita telah terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, berarti totalnya berapa tadi itu? 5, 6. Kalau kemampuan ada 3 ya. Kemampuan 3. Berarti apabila seorang wanita sudah terpenuhi syarat-syarat ya yang telah disebutkan sebelumnya, maka wanita ini juga wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji sebagaimana laki-laki. Tamaman, persis sama. Berarti di sini dia itu muslimah, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian merdeka, kemudian mampu, baik itu badannya sehat, kemudian modalnya ada, kemudian aman, sudah terpenuhi semua nih. Berarti wanita ini wajib sebagaimana laki-laki. Kecuali annahu yushtaratu fi haqqiha syartun zaid. Maka kecuali bahwa wanita ini mendapatkan syarat yang lebih. Syarat lebih, yaitu apa? Ayyashabaha zaujun au mahramun. Syarat tambahan ya, syarat tambahan bagi wanita adalah ditemenin, didampingin oleh suami atau mahramnya. Emang suami enggak mahramnya? Apanya? Ya suami. Ya, baik. Suami atau mahramnya? Mahramnya berarti mungkin bapaknya, kakeknya, kemudian pamannya, omnya, anaknya, saudaranya, kakaknya, mungkin adiknya. Sepupu enggak ya? Sepupu enggak. Nah, tuh. Om, paman, Pak D, kakek, buyut. Oh, bapaknya kakek itu. Dan ke atas gitu kan. Nah, sepupu dan ke bawah. Baik. Berarti ini syarat tambahan bagi wanita ini. Ditemani, didampingi oleh suami atau mahramnya. Bukan muhrimnya ya, mahramnya. Kalau muhrim apa muhrim? Muhrim itu orang yang melakukan ihram, baik itu ihram haji maupun ihram
umrah. Taib, kata penulis hafizahullah, fa illam tajid falaisat mustati'ah. Kalau tidak ada yang menemani dari suami atau mahramnya tadi, maka dia dianggap belum mampu. Berarti tidak wajib baginya. Masya Allah. Kalau nggak ada mahramnya atau nggak ada suaminya, maka belum dikatakan mampu. Berarti kalau nggak mampu, belum dikatakan mampu, berarti nggak wajib. Iya, nggak wajib. Meskipun sugih banget, kaya banget. Iya, meskipun kaya banget, tetap tidak wajib baginya. Tapi seandainya dia tetap berangkat, gimana? Hajinya sah nggak? Naam, insyaallah ta'ala, dan ini pendapat yang kuat, hajinya tetap sah, diterima itu hajinya, dan telah gugur kewajiban hajinya. Tapi bersamaan dengan itu dia telah berbuat dosa. Kenapa? Karena safar tanpa mahram. Ya, safar tanpa mahram. Apalagi haji kalau tidak ditemani mahramnya, itu gimana seorang wanita kesana kemari, ya, tidak ada yang melindungi dan tidak ada yang membantunya di sana. Berat sekali. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan membantu menolongnya? Mutawifnya. Masya Allah, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri dan yang lainnya. Apalagi jihadnya wanita itu adalah haji, kan? Nah, jihadnya wanita itu haji. Sedangkan jihadnya antum laki-laki angkat senjata perang di jalan Allah. Itu jihadnya laki-laki. Kalau jihadnya perempuan, haji. Kenapa? Berat banget. Sebagaimana jihad, angkat senjata, perang, itu berat banget. Bagi wanita, haji itu juga berat banget. Kalau umroh itu kan, ya sama sih umroh juga, maksudnya umroh juga. Ya, Insya Allah berat, wanita itu berat. Maka kalau di sana tidak ada mahramnya atau di jalan kalau ada apa-apa, ya gimana? Begitu. Jadi pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, kalaupun dia tetap berangkat, maka hajinya sah, diterima, dan gugur kewajiban hajinya. Tapi dia telah melakukan dosa karena safar tanpa mahram. Dalilnya Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Ya, artinya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang laki-laki berada di tempat yang sunyi dengan seorang perempuan kecuali didampingi mahramnya, dan jangan pula seorang perempuan melakukan perjalanan, yaitu safar, ya, safar, kecuali bersama mahramnya. Gitu. Kemudian berkatalah seorang sahabat, ya Rasulullah, bahwasannya istriku telah keluar dari rumah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, istriku ini berangkat haji. Dari mana? Dari Madinah enggak? Iya, dari Madinah ke Mekah lah. Dari Madinah ke Mekah. Ya. Padahal aku sudah mendaftarkan diri ikut perang ini dan perang itu. Ya, suaminya telah mendapatkan kewajiban. Jadi
sudah direkomendasikan untuk ikut dalam perang ini dan perang itu. Istrinya haji, suaminya perang. Berarti dua-duanya jihad ya. Dua-duanya jihad nih. Kalau istrinya jihadnya jihad haji, kalau suaminya jihadnya perang. Maka apa kata Nabi SAW? Jawab beliau SAW, pergilah berhaji bersama istrimu. Temenin itu istrimu haji. Temeni. Jangan tinggalkan sendiri dia. Temenin. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi wanita untuk haji itu ada mahramnya atau ada suaminya tadi. Sampai-sampai suaminya ini yang sudah hampir dan sudah wajib baginya haji digugurkan. Dan ini atas perintah Rasul SAW untuk menemani istrinya yang melaksanakan ibadah haji. Sampai di sini paham ya? Alhamdulillah paham. Kemudian masalah berikutnya, ukhti, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya adalah al-hajju 'alal fauri. Bersegera dalam menunaikan ibadah haji. Jadi kewajiban haji ini menunjukkan segera. Segera di sini kalau sudah mampu berangkat. Tidak boleh ditunda-tunda. Meskipun para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat. Apakah kewajiban haji itu alal fauri atau alat tarahi? Kalau faur itu wajib yang disegerakan. Mampu tahun ini berangkat. Tidak boleh entar tahun ke-3, tahun ke-4 nanti dulu ngurusin ini dulu. Begitu. Ini berarti faur segera. Jadi wajib yang menunjukkan faur segera. Ada yang mengatakan memang bahwa kewajiban haji itu alat tarahi. Tarahi itu tidak harus segera. Berarti seandainya dia mampu tahun ini, dia tunda. Dia tunda kapan nih? Mungkin tahun depannya. Karena mungkin tahun ini masih sibuk ini, sibuk itu ya. Ya sudahlah, tahun depannya sajalah. Kemudian tahun depannya masih banyak kesibukan. Kalau begitu tahun berikutnya dah, atau tahun berikutnya dah. Apakah seperti itu? Nah ini berbeda para ulama mensikapi masalah ini. Tapi pendapat yang kuat adalah kewajiban haji ini alal faur, segera. Berarti mampu sekarang, yang 5 tadi itu syaratnya sudah terpenuhi semua, tahun ini berangkat. Bismillah, begitu, berangkat. Masalahnya kita kan seperti ini, ya sudahlah kita nikmatin saja ya. 25 tahun, 30 tahun ya, nikmatin saja. Meskipun ini masalah yang cukup apa ya, rumit ya, cukup rumit. Ya. Dan ini pun termasuk dampak dari menunda-nunda haji. Kalau tahun sebelumnya itu kan nggak seperti ini kan. Tahun ini mampu, tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Nah ini mungkin dulu ada orang seperti ntar dulu, akhirnya seperti ini, nunggunya lama banget. Kalaupun nggak lama banget ya lama. Kalau nggak lama ya agak lama. Itu pun biayanya langit sono, gitu. Nah sudah, kalau seperti ini mau gimana lagi? Ya udah, salah sendiri dulu kenapa enggak, padahal dulu mampu.
Nah, ini termasuk salah satu dampak dari menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Dan inilah yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan oleh penulisnya hafizahullah. Dan sebelumnya kata beliau, wa yajibu ala man istata'al mubadaratu bil haji. Wajib bagi orang yang mampu, yaitu terpenuhi syarat semua tadi itu, al mubadarah, bersegera untuk melaksanakan ibadah haji. Dan inilah yang namanya alal fauri. Faur. Dalilnya mana? Bahwasanya haji itu harus segera. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya tadi dan dikatakan mampu, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aradal hajja falyata'ajjal." Barang siapa yang ingin berhaji, maka segeralah. Jangan tunda-tunda. Sekarang mampu, berangkat sekarang. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak hanya masalah haji ya. Masalah-masalah yang lain pun demikian. Kalau kita memang mampu sekarang, kalau kita bisa melaksanakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan menunggu besok, besoknya lagi, jangan. Meskipun ini berkaitan dengan haji, tapi ini pun sifatnya umum. Dalam semua kebaikan jangan menunda-nunda. Ya, semua kebaikan kalau kita mampu mengerjakannya sekarang, kerjakan sekarang. Jangan nunggu nanti. Kenapa? Fa innahu qad yamradu al-marid. Terkadang dia mengalami sakit. Ya, kadang-kadang dia mengalami sakit. Kalau udah sakit, sudah. Berarti kalau memang mampu dan sehat misalnya, kerjakan sekarang. Belum tentu nanti sehat terus. Bisa saja nanti sakit. Tahun ini sehat. Belum tentu tahun depan itu sehat juga. Mungkin sakit. Tahun berikutnya belum sembuh. Tahun berikutnya tambah parah. Tahun berikutnya begitu. Kemudian watadillud dollah. Binatang yang dikendarainya hilang. Kalau dulu kan pakai unta ya, Oke, sekarang punya unta, kendaraan aman ya, ada kendaraan. Belum tentu tahun depan itu masih punya kendaraan. Mungkin kendaraannya hilang atau mungkin mati. Akhirnya nggak jadi berangkat. Begitu. Wa ta'ridul hajah. Atau ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya sekarang punya modal. Belum tentu modalnya tahun depan itu masih ada modal. Mungkin ada kebutuhan, mungkin ada yang sakit, perubahan, habis modalnya, bekalnya habis. Atau untuk ini, untuk itu, akhirnya ya udah. Dan ini akhi umum sebenarnya, umum untuk semua kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau memang kita mampu melaksanakan kebaikan itu sekarang, kerjakan sekarang. Jangan menunggu besok. Belum tentu besok itu seperti sekarang. Ya, mungkin besok itu sakit. Mungkin besok itu bekalnya udah nggak ada. Atau mungkin besok tidak hilang keinginan untuk beramal. Mungkin nggak? Sekarang ada keinginan beramal. Nanti besok itu belum tentu masih ada itu keinginan. Kalau sudah nggak ingin beramal, ya sudah nggak beramal lagi kan.
Makanya sering kita mendengar firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Wasari'u, dan bersegeralah dan cepat-cepatlah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sari'u, cepat. Ayat yang lain, sabiqu, berlomba-lomba. Ini menunjukkan semuanya jangan tunda-tunda. Kalau memang mampu sekarang. Begitu juga sabda Nabi itu ya, apa itu? Badiru bil a'mal, kan begitu. Badiru bil a'mal, bersegera beramal, cepat beramal. Ya, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal, segera, cepat-cepat beramal, segera beramal sebelum datang fitnah. Yang fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ada orang yang di pagi hari beriman, sore kafir. Ada orang yang di sore hari beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya, menggadaikan agamanya dengan dunia. Dan inilah pendapat yang kuat, ya, pendapat yang rajih. Kewajiban haji kalau memang sudah terpenuhi syaratnya tadi, ya sudah, kerjakan. Di tahun itu juga jangan menunda-nundanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan masalah berikutnya, al-mawaqit. Al-mawaqit itu apa? Mikot. Nah, ini sudah masuk ke apa nih? Masuk ke amalan-amalan haji. Ya, masuk ke amalan-amalan haji yang diawali dengan mawaqit. Mawaqit itu mikot. Mikot itu apa? Mikot itu ada dua, kan ya? Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu mikot yang berkaitan dengan waktu. Kalau mikot makani itu mikot yang berkaitan dengan tempat. Jadi mikot ada dua, ya, ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau zamani ini berkaitan dengan waktu, kalau makani berkaitan dengan tempat. Sebagaimana di kitab ini disebutkan, kata penulis, mawaqit jam'u miqat. Mawaqit adalah bentuk jamak dari miqat. Kama wa'ida wa mi'adin. Seperti mawa'id yang bentuk mufradnya adalah mi'ad. Wahia mawaqitu zamaniyatun wa mawaqitu makaniyatun. Yaitu miqat makani dan mikot zamani. Makani itu mikot tempat, seperti Dzulhulaifah, Qarnul Manazil, dan seterusnya. Kemudian mikot zamani, mikot waktu. Sedangkan mikot itu adalah tempat atau waktu yang telah ditentukan oleh syariat untuk melaksanakan suatu ibadah. Itu namanya mikot. Tempat atau waktu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh syariat
Untuk apa? Untuk melaksanakan suatu ibadah. Itu definisi miqat. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan masalah haji dan umroh. Baik. Pertama adalah miqat zamaniyah. Miqat zamaniyah yaitu miqat yang berkaitan dengan waktu. Berarti kapan, atau bahasa kita apa namanya? Bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji itulah namanya miqat zamaniyah. Bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu ada berapa? Ini ada nih. Kita baca dalilnya dulu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang apa ini? Ahillah. Ahillah itu apa di situ? Ahillah itu hilal dan hilal. Bulan sabit. Nah, itu loh. Awal bulan itu loh. Hilal. Ahillah. Bulan sabit. Qul, katakan, ahillah adalah mawaqitu linnas wal hajj. Tanda-tanda waktu bagi manusia, wal hajj, dan haji. Tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, berarti haji itu ada waktunya. Nah, gitu loh. Haji itu ada waktu-waktunya. Tidak sembarangan waktu haji, ya, ada waktunya. Ditetapkan oleh syariat. Begitu juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji ashhur, beberapa bulan, ma'lumat yang apa itu? Yang beberapa bulan yang sudah ditentukan, ya, yang sudah ditentukan. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar berkata, bulan-bulan haji itu pertama Syawal, kedua Dzulqa'dah, ketiga Asyru min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti intinya bulan-bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya mulai berangkat jamaah haji itu di bulan-bulan ini. Dimulai dari bulan Syawal berangkat. Kloter pertama itu mulai di bulan Syawal ini. Kalau berangkat Ramadan sudah pulang lagi. Sudah pulang lagi. Baik. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kayak misalnya haji tamattu. Haji tamattu itu kan misalnya berangkat di bulan Syawal. Berangkat pelepasan jamaah haji, ya, calon-calon jamaah haji bulan Syawal berangkat. Yang biasanya kan umroh dulu kan, umroh haji. Ini haji tamattu, ya, umroh. Kemudian setelah umroh tahallul
Tahallul itu berarti udah lepas pakaian ihram itu. Kemudian bebas di sana, sono sini. Kemudian pada saatnya tanggal 8 Dzulqa'dah baru mulai aktivitas ibadah haji. Dimulai dengan tarwiyah dan seterusnya. Nah, berarti umroh di waktu Syawal itu ketika berangkat dia emang niatnya haji, maka itu ya masuk dalam bulan-bulan haji. Seperti itu, wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu taala anhuma, minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi asyuril haji. Di antara sunnah Nabi SAW adalah tidak melaksanakan ihram haji kecuali di bulan-bulan haji. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini miqat zamaniyah nih, miqat zamaniyah. Berikutnya adalah miqat makaniyah. Mawaqit makaniyah yang berkaitan dengan tempat miqat. Di sini disebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahlil madinati dzal hulaifah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, yang lebih dikenal dengan apa itu? Bir Ali. Ya, Dzul Hulaifah. Makanya kalau umroh dan pesawatnya itu turunnya di Madinah, nah, kan begitu, turunnya di Madinah, kemudian nginep dulu di hotel semalam mungkin, besoknya berangkat umroh. Nah, miqatnya adalah di Bir Ali itu atau Dzul Hulaifah. Berarti di Dzul Hulaifah itulah, di Bir Ali itulah mulai berihram. Nanti ada bahasan masalah ihram ini. Tayyib. Wali ahli Syam al-Juhfah, dan miqat bagi penduduk Syam. Syam itu berarti Palestina, Jordania, Syam dulu. Syam kan 4 ya. Sekarang kan ada 4. Suriah, jadi Palestina, Jordania, Suriah, Lebanon. Nih, 4. Berarti 4 negara ini, penduduk 4 negara ini miqatnya di Juhfah. Termasuk Mesir dan Maroko. Mesir ikut Juhfah ini sebagaimana penduduk Syam. Baik. Terus wali ahli Najd Qarnal Manazil, dan untuk penduduk Najd adalah Qarnal Manazil. Najd itu mana Najd? Hah? Iya, termasuk Najd itu miqatnya bagi penduduk Irak, termasuk. Ya, termasuk.
Najd itu mana? Antara Mekah Madinah itu lah. Dan sekitarnya sono. Nah, itu namanya Najd. Ya, Najd. Kemudian wali ahlil Yaman, untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Yalamlam. Kalau bahasa kita Yulamlam ya. Aslinya Yalamlam. Dan ini Indonesia masuk. Kita ini orang Indonesia nih masuk Yalamlam. Berarti kalau pesawatnya itu langsung ke Mekah atau Jeddah ya, Jeddah, maka dia harus berihram di Yalamlam ini. Turun di Yalamlam atau di atas di atas pesawat, tentu ihramnya di atas pesawat, bukan di atas pesawat, di dalam pesawat, dan pesawatnya di atas. Kalau di atas pesawat ya susah terbang nanti Pak. Begitu ya, Yalamlam. Wa qala hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajj wal umrata wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a hatta ahlu makkata min makkata. Artinya di sini tempat-tempat itulah untuk penduduk mereka masing-masing. Dan untuk orang-orang yang datang di tempat-tempat tadi yang bermaksud hendak mengerjakan ibadah haji dan umroh. Adapun orang-orang yang tinggal di daerah miqat, di dalam miqat, maka dia berihram dari tempatnya, tempat tinggalnya itu. Hingga orang Mekah pun supaya memulai ihramnya dari Mekah juga. Mikot tempat itu kayak gini loh. Ini misalnya Mekah nih ya. Ini Mekah. Nah, mikotnya itu di sini. Ini. Dan sekitarnya, sekitar Mekah ini. Berarti orang yang tinggal di sono, mikotnya di sini. Yang tinggal di sono, mikotnya di sini. Yang sono di sini, yang sini. Nah, yang tinggal di sini, di dalam mikot, ya mereka berihram di tempat tinggal dia itu. Ya, seperti itu. Berarti orang Jeddah itu ya mulai ihramnya ya di Jeddah itu juga. Di rumahnya itu. Karena Jeddah itu termasuk di dalam mikot. Makanya tadi kalau pesawat itu turunnya di Jeddah, berarti mikotnya di Yalamlam, di atas tuh. Yalamlam di sini kan, misalnya Yalamlam di sini. Nah, berarti mulai ihram itu di sana. Mulai. Dan itu biasanya sudah diumumin kan ya. Ada pemberitahuan untuk segera berihram, kita berada di atas Yalamlam, mikot begitu. Kalau turun di Jeddah. Kalau turun di Medina, nah berarti mikotnya di Bir Ali tadi itu. Masya Allah. Tayyib, kita lanjutkan sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Iraq dzata Iraq. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan mikot bagi penduduk Irak adalah dzata Irqin. Sebagian ulama menyebutkan Qarnul Manazil. Qarnul Manazil wallahu a'lam. Kemudian jadi mikot-mikot makannya ada berapa ini? Dzulhulaifah, Qarnul Manazil,
ya lam lam dan zatu iraq. Ini mana? Juhfa ya, Juhfa dulu. Dzulhulaifa Bir Ali, kemudian Juhfa, kemudian Qarnal Manazil, 4 Yalamlam, dan Dzatu Irq. Dzatu Irq ada nggak di sini? Iya, Dzatu Irq. 5 mikot yang Nabi SAW tetapkan bagi penduduk-penduduknya. Dan kita orang Indonesia ikut mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Kemudian faman arada makkata linusukin, barang siapa yang hendak pergi ke Mekah dalam rangka nusuk, baik itu haji atau umrah, fala yajuzu lahu ayyatajawaza hadhil mawaqita hatta yuhrim, maka dia tidak boleh melewati mikot-mikot itu sampai dia berihram. Ya, berarti harus berihramnya di tempat tadi itu. Mikot-mikot tidak boleh melewati. Dan hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Harus di mikot itu. Kalau melewati berarti dia berdosa. Meskipun para ulama juga berbeda pendapat, kalau ihramnya itu melewati mikotnya, memang ada yang mengatakan bayar dam. Motong kambing. Ada yang mengatakan tidak ada dam, nggak ada dam. Tapi dia berbuat dosa. Dia berdosa karena melewati mikot tadi itu. Berdosa dan haji umrohnya sah nggak? Sah. Tapi dia berdosa telah melewati mikot tadi itu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini penulis hafizahullah lebih menguatkan pendapat yang kedua, yaitu nanti ada di sini, kalau melewati atau ihramnya itu setelah melewati mikot, dia berdosa dan tidak harus membayar dam. Bagaimana cara biar tidak berdosa? Balik lagi, bisa balik, nyarter ya, nyarter, balik lagi. Kemudian setelah keluar mikot, terus di mikot ya ihram begitu, ihram. Berarti gugur dosanya karena dia kembali balik. Tapi kalau tidak bisa balik, ya sudah, gimana lagi? Berdosa dia berdosa. Dan haji atau umrohnya tetap sah, sebagaimana nanti akan kita baca. Kemudian wa yukrahul ihramu qablaha. Nah, ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya berihram sebelum mikot. Kalau mikotnya di sini nih, ihramnya di sini. Maksudnya sini itu ya, maksudnya kampung dari negeri ke negeri yang lain, bukan sini ke situ, enggak maksudnya. Mikotnya di sini, kemudian dia ihramnya di sini. Itu makruh hukumnya. Misalnya ihramnya di Jakarta, ihramnya. Padahal harusnya di mana? Yalamlam. Itu hukumnya makruh. Jadi kalau sebelum mikot hukumnya makruh, setelah mikot haram. Begitu.
Dan sunnahnya adalah di miqat itu. Masya Allah ya. Jadi wa yukrahul ihramu qablaha, dan hukumnya makruh berihram sebelum miqat. Wa kullu ma ruwiya min al ahadits fil khas fil haddi 'ala al ihrami qabla al miqat la yasih. Bal qad ruwiya naqiduha. Ya, ada memang riwayat-riwayat yang membolehkan ihram sebelum miqat. Tapi dalil-dalil itu tidak sah, tidak sahih, tidak sahih. Bahkan ada riwayat-riwayat yang membantahnya, yang menyelisihinya ada. Ya, fandur kalam ala ilaliha fi silsilatil ahadits dhaifah. Terakhir, betapa indahnya pernyataan Imam Malik. Betapa indahnya pernyataan Imam Malik rahimahullah kepada seorang laki-laki yang bermaksud ihram sebelum tiba di Dzul Hulaifah, berarti sebelum miqat. Ditegur oleh Imam Malik, jangan kamu berbuat begitu, jangan engkau miqat sebelum, jangan ihram sebelum miqat. Kenapa? Karena sesungguhnya aku khawatir kamu ditimpa fitnah. Laki-laki itu menjawab, dalam hal ini fitnah apa yang akan terjadi? Saya kan hanya memulai berihram beberapa mil sebelum miqat. Fitnah apa? Apa yang menimpa saya? Fitnah apa yang menimpa saya? Kan cuma saya ihram itu beberapa mil. Beberapa mil, 1 mil berapa kilo? 1 mil 1,5 kilo, kurang lebih 1,5 kilometer. Berarti kalau beberapa mil ya berkilo-kiloan gitu, berkilo-kilo. Saya ihram cuma beberapa kilo kok dari Dzul Hulaifah. Apa salahnya? Fitnah apa yang akan menimpa saya? Emang salah? Oh. Jawab orang tersebut. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, adakah fitnah yang lebih besar daripada engkau melihat bahwasannya engkau telah mengerjakan suatu keutamaan yang belum pernah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih pintar, engkau atau Rasul? Mana yang lebih baik, engkau atau Rasul? Mana yang lebih bertakwa, engkau atau Rasul? Siapa yang lebih kenal dengan Allah, engkau atau Rasul? Rasul itu kalau miqat, kalau ihram di miqat. Loh, kenapa ente kok sebelum miqat? Mana lebih pintar, engkau atau Rasul? Ini fitnah ini. Ya, fitnah. Masya Allah ya. Jadi adakah fitnah yang lebih besar daripada engkau melihat bahwasannya engkau telah mengerjakan suatu keutamaan yang belum pernah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal aku mendengar Allah menegaskan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Wallahu a'lam bissawab. Inilah para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita baca dan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan dan dari sedikitnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. 3 menit. Nah, silakan.
Ayo, monggo. Perempuan itu kan harus ada mahramnya. Mahramnya itu misalkan istri laki-laki atau boleh perempuan, misalkan dalam satu tetangganya barengan naik haji, karena perempuan itu nggak ada mahramnya, nggak ada suaminya, seperti itu. Terus kalau seandainya mau bayarin juga nggak ada uangnya, seperti itu. Bayarin siapa ya? Misalkan pamannya atau apa? Oh iya. Satu. Heeh. Itu lebih baik gak usah naik haji ya kalau kayak gitu. Atau boleh ngambil kebetulan temennya atau tetangganya itu naik haji bareng tapi sama perempuan. Iya. Apa boleh? Wallahu a'lam bishawab. Namanya mahram itu laki-laki bukan perempuan. Ya, mahram itu laki-laki. Suami atau mahramnya dari laki-laki. Kalau sesama perempuan itu bukan mahram, bukan mahram. Bukan apa namanya? Ya bukan mahramnya, bukan mahramnya. Berarti mahram itu harus wali ya, bukan. Mahram itu adalah laki-laki atau wanita-wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya mahram. Atau laki-laki yang tidak boleh, perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki itu, haram. Itu namanya mahram. Siapa itu? Ayah dan ke atas. Ayah ke atas berarti kakek, buyut, bapak buyut, kakek buyut, dan seterusnya. Itu ayah ke atas. Kemudian siapa lagi? Paman. Pak D itu loh, Pak D paman. Yaitu siapa dia? Saudara ayah. Saudara ayah atau saudara ibu. Iya. Paman, om, Pak D. Nah, itu semua mahram tuh. Artinya nggak boleh laki-laki itu menikahi dia, nggak boleh. Dan perempuan ini nggak boleh nikah dengan dia abadan selama-lamanya. Kemudian ponakan, termasuk ya ponakan. Terus saudara, baik itu saudara laki-laki, kakak atau adik laki-laki. Nah itu adalah mahram semuanya. Siapa lagi? Anak. Nah ini juga mahram. Ada lagi nggak? Atas, samping, bawah. Ayah ke atas, terus ini paman, Pak D, ya. Kemudian saudara, ponakan, saudara kandung, ponakan. Kemudian bawah ini anak, cucu, cicit. Nah, cucu, cicit, cicit, nah, cucut gitu ya. Nah, itu semuanya adalah mahram. Dan tentu adalah suami. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau wanita ini tidak mendapatkan itu semua, mungkin karena nggak ada mereka, atau ada tapi nggak ada biaya, ya sudah. Berarti nggak wajib bagi dia. Nggak wajib. Tidak wajib. Berarti nggak wajib. Ya nggak wajib, ya nggak wajib. Begitu. Berarti jangan dipaksakan gitu, jangan dipaksakan. Nggak wajib kok. Berarti membebankan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu melakukannya. Wallahu a'lam. Perempuan yang naik haji sendirian itu tidak mendapatkan haji mabrur dong. Wallahu a'lam bishawab. Hajinya sah. Dan setiap sah itu belum tentu mabrur. Dan setiap mabrur sah. Setiap mabrur pasti sah, dan tidak setiap sah mabrur. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.